kita lanjutkan dengan doa. Saya mohon kesediaan dari Ibu Gardis untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih kepada Ibu Kiki. Saya akan membawakan doa. Sebelum memulai acara hari ini, saya akan membawakan doa menurut keyakinan saya bagi agama bersahabat agar dapat untuk menyesuaikan. Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah Sang Rabb, Sang Malik, dan Ilah untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita lakukan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakasyukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada ibu bapak dosen kami, dan kepada mahasiswa kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Rabbana, acara ini ditunjukkan tidak lain hanyalah untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, perlindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah yang bekerja dan berkarya demi mengabdi kepadamu semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alaina wa atuba wa taubur rahim wa amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu Gadis yang sudah membawakan kita dengan doa. Kepada Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, saya persilakan kembali untuk duduk. Acara berikut adalah sambutan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Musamus. Kepada Bapak Edi, kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi untuk semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu narasumber Dr. Lilis Suryaningsih dari Universitas Pajajaran. Selamat pagi Ibu, salam kenal. Selamat pagi Pak. Ya. Biasa kami selalu bertemu dengan Pak Yudi dan Fakultas Ilmu dan Perikanan dari Unpad di dalam penelitian khususnya forum FP2 TPK untuk dekan-dekan perikanan se-Indonesia. Ya, dan hari ini kita bisa bertemu dengan Ibu Lilis dari Unpad. Terima kasih untuk kesediaan membimbing kami, khususnya di dalam pengelolaan dan optimalisasi lab Universitas Musamus, perguruan tinggi negeri baru daerah Tabanan, daerah 3T.
Yang kami hormati pimpinan di lingkungan Fakultas Pertanian, wakil dekan, Bapak Tata Usaha, juga para kajur, para ekjur, kepala lab, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Pertanian, serta anak-anak yang kami banggakan, khususnya dari jurusan peternakan. Ya, di era pandemi ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami di hari ini untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, khususnya webinar dengan topik pengelolaan dan optimalisasi laboratorium peternakan di masa pandemi COVID-19 dan era new normal. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang keempat, ya, Ibu Lilis. Jadi ini kegiatan yang keempat setelah 3 jurusan yang lain sudah juga menyelenggarakan kegiatan yang sama, dan di hari ini jurusan peternakan dengan narasumber yang berbeda juga. Kegiatan ini ya, diharapkan bahwa akan meningkatkan pemahaman peserta webinar tentang peran dan fungsi laboratorium dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, kemudian mempersiapkan standar kebutuhan laboratorium yang menunjang proses akreditasi, ya. Kemudian penerapan prinsip atau standar keselamatan kerja di laboratorium, dan kemudian peningkatan pelayanan laboratorium kepada masyarakat umum. Yang perlu kami sampaikan kepada Ibu Lilis ya, dan juga kita semua, bahwa memang optimalisasi yang kita lakukan untuk laboratorium kita, khususnya di lingkungan Fakultas Pertanian, tahun ini kita memulai dengan ada 1 SK ya, untuk kemudian penerapan ketika menggunakan lab, maka ada biaya pemeliharaan, dan itu sangat terjangkau baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Kemudian untuk peminjaman peralatan dari lab, itu ada standar biaya yang kemudian dilakukan oleh kepala lab. Tentunya kalau untuk jurusan peternakan, ya pasti Ibu Ellen yang bertanggung jawab dengan itu. Ya, kemudian khusus untuk jurusan peternakan, bahwa ada juga peralatan-peralatan lab yang selama ini kami peroleh, tetapi kemudian belum bisa kami, karena ketika alat lab itu ada, ya, itu memang tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Akhirnya, ya kami harus memasak, itu memang tidak bisa, ya, dan seperti itu kami tidak bisa menggunakan, padahal itu penting, misalnya untuk uji proksimat dan seterusnya, seperti itu. Ya, jadi dengan menyadari bahwa lab itu masih terus perlu ditingkatkan, apalagi ya 1 jurusan atau program studi itu dia maju, memang pengelolaan labnya harus baik, begitu. Nah, di saat ini juga kemudian pemerintah daerah juga masyarakat hendak mau memakai lab untuk kemudian pengujian dan seterusnya. Ada yang bisa kami layani, tetapi kemudian ada juga yang belum bisa kami layani. Seperti itu. Ya, Ibu Lilis nanti akan memberikan kepada kita bagaimana trik-trik ya, bagaimana mengelola lab secara optimalisasi, apalagi di era COVID-19 ini.
kami berharap bahwa peserta webinar yang mengikuti ini, kita mengikuti ini secara serius. Kemudian untuk pengelola lab, ya, setelah ini ada masukan dari narasumber, kita akan evaluasi lagi dan itu merupakan program kerja kita ke depan untuk kemudian kita membenahi lab masing-masing jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian. Mungkin itu poin penting yang perlu kami sampaikan, ya, sebelum kita memulai dengan materi di saat ini. Sekali lagi Ibu Lilis, terima kasih untuk kesediaan perhatian untuk kami yang ada di Indonesia Timur, daerah perbatasan. Kami berharap bahwa Ibu akan terus mendorong, juga memberikan kepada kami hal-hal yang kami perlu untuk peningkatan lab secara khusus, sehingga pelayanan kami baik secara internal maupun eksternal itu bisa kami tingkatkan dari waktu ke waktu. Atas perhatian kita semua, kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita khususnya kegiatan webinar di pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dekan yang sudah memberikan sambutan pada kita pagi ini. Saya juga menyampaikan selamat bergabung untuk Bapak Wendri yang akan mendampingi Ibu dalam pemberian webinar ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Iya, mungkin kita langsung saja kepada pemaparan dari Ibu dan Bapak. Waktu saya berikan kepada Bapak Ketua Jurusan Pak Nurkolis sebagai moderator kita pagi ini. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Kiki atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Bu Lilis, Pak Wendri, salam sehat Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Lilis, kita langsung saja Bu ya untuk materinya. Apakah Ibu Lilis, apakah terlihat screen sedang itu ya? Belum ya di saya. Belum Bu ya? Iya. Nah, sudah. Sekarang sudah. Sudah Bu ya? Sudah. Baik. Mangga Ibu, saya serahkan ke Ibu pemateri sampai selesai. Selanjutnya baru kita tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Pada hari ini saya beserta teman saya, Bapak Dr. Insinyur Wendri Setiadi Prutanto, MSI, akan membawakan pengelolaan dan optimalisasi laboratorium peternakan di masa pandemi dan era new normal yang dilakukan di kami di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Salam kenal bagi kami berdua, dari saya dan Pak Wendri, jadi kenal dengan bapak-bapak dan ibu dosen di Merauke. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya Pak ya, saya mau ke Merauke. Suara saya jelas Pak? Suara saya jelas? Jelas, ya, jelas Bu. Iya. Saya dari Laboratorium Teknologi Pengolahan Produk Peternakan, Departemennya Teknologi Hasil Peternakan. Lokasi kami Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran yang di Jatinangor, kilometer 21 dari Bandung. Di sini kebetulan saya sebagai kepala laboratoriumnya sendiri, nama saya lengkap saya Lili Suryaningsih, gampang sekali nama saya diingat.
sama dengan penyanyi Lilis Suryani. Anggota yang ada di laboratorium ini terdiri dari Profesor Rostika Elbalia PSD, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri, Bapak Dr. Insinyur Jajang SPTM MIPN, ini ahli dalam teknologi kulit. Bapak Dr. Wendri Siadi SPTM juga ini ahli di dalam bidang susu. Beliau baru lulus dari IPB, ngambilnya bioteknologi. Beliau ahli di bidang bikin keju mozzarella. Banyak penelitian beliau yang mengenai masalah keju. Barangkali nanti Bapak ada yang berminat mengenai masalah susu, persusuan, dan keju. Pak Wendri ahlinya bioteknologi. Terus yang ini Bu Eka Wulandari SSI, ini dari laboratorium kami juga ahli dalam kimia dan biokimia pangan. Terus Bapak Insinyur Andri Pratama SPTM PM ini dalam bidang telur. Dan dalam laboratorium kami ini didampingi oleh seorang teknisi Nana STP. Beliau lulusan dari teknologi pertanian. Next. Mata kuliah intinya di laboratorium kami ini ada teknologi hasil ternak semester 5 dan pengendalian mutu hasil ternak semester 6. Terus ada mata kuliah minat studi, yaitu di semester 6, namanya analisis pangan. Kebetulan koordinatornya Bapak Dr. Wendri Siadi. Terus prinsip pengawetan dan pengolahan pangan. Ini didampingi oleh Bu Eka. Ini minat studi, jadi yang mereka yang mau minat ngambil studi di TT, ini mata kuliah minat studinya, yaitu analisis pangan. Terus mata kuliah pilihan yang ada di semester ganjil, semester ini teknologi pengolahan susu dan telur. Ini koordinatornya dikoordinatir oleh Bapak Dr. Wendri Siadi Prutanto, teknologi pengolahan kulit oleh Bapak Dr. Jajang Gumilar, pengembangan produk pangan oleh saya sendiri, Lilis Suryaningsih, abatoir dan teknik percetakan karkas sama Bapak Insinyur Andri Pratama MP, terus bioteknologi pangan oleh koordinatornya oleh Bapak Wendri Siadi Prutanto. Mata kuliah pilihan di semester genap ada teknologi pengolahan daging. Ini oleh saya sendiri, di dalamnya belajar teknologi pengolahan daging bermacam-macam, didampingi oleh Bapak Dr. Wendri dan Bapak Andri. Terus manajemen industri hasil ternak, ini manajemennya bagaimana, di koordinator oleh Bapak Dr. Jajang Gumilar. Ini sekarang menuju yang di intinya standar operating prosedur SOP-nya. SOP-nya ini mahasiswa dan dosen PLP yang telah mengikuti pelatihan e-learning COVID-19 dan dinyatakan lulus akan memiliki sertifikat. Ini contoh sertifikatnya. Bapak Wendri udah punya sertifikat. Oleh sebab itu, yang mempunyai sertifikat boleh memasuki areal kampus. Jadi mahasiswa sudah mengerti itu dari bisa dengan dari HP, nanti ada balasannya di email masing-masing, email Unpad bahwa udah dinyatakan bahwa sudah lulus. Jadi para mahasiswa, dosen, PLP yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan e-learning COVID mempunyai sertifikat seperti ini. Ini yang contoh yang punya Bapak Wendri, ini pada bulan 14 Juni 2020 Unpad mulai membolehkan masuk dosen, mahasiswa, PLP itu sekitar bulan Juni. Sebelumnya tidak, total diam di rumah, WFH. Jadi pas sudah ada pelatihan diperbolehkan, tapi tidak 100%. Kalau mahasiswa belum tetap, kita kuliah secara
secara WFH, daring, kuliahnya secara daring, tapi beberapa mahasiswa yang penelitian diizinkan dalam jumlah yang terbatas. Nanti saya jelaskan. Kalau dosen ini yang melakukan penelitian, dan dosen-dosen yang punya jabatan tertentu yang tidak tiap hari juga, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 hari sekali. Kalau PLP begitupun PLP 2 minggu sekali bergilir. Jadi tidak dijaga supaya tidak terlalu banyak di kampus. Jadi tetap di kampus harus dijaga jumlah yang masuk. Jadi di Unpad sendiri tetap daring, belum tidak offline, jadi daring semua, kecuali yang tadi saya katakan. Kalau sudah memiliki sertifikat ini, lanjut. Nah, ini mahasiswa dan dosen mengisi aplikasi Amari, aplikasi mawas diri dari COVID sebagai upaya monitoring kondisi kesehatan permingguan. Jadi ini mahasiswa, dosen, PLP mengisi aplikasi, ada aplikasi sekitar yang ditanya berapa apa yang selama ini minimal pergi kemana saja. Jadi mahasiswa itu diharuskan 14 hari sebelum menuju kampus mau penelitian harus diisolasi di rumahnya sendiri. Misalnya mahasiswanya orang Ciamis misalnya, atau orang Tasik mau ke Jatinangor mau penelitian. Nah, mahasiswa tersebut atau dosen tersebut selama 14 hari harus diam dulu di rumah, tidak pergi kemana-mana, diisolasi mandiri. Baru boleh ke kampus setelah 14 hari kemudian, baru mengisi Amari aplikasi mawas diri. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan COVID. Nah, ini notifikasi melalui email. Nanti kalau sudah lulus dapat balasan di email. Biasanya kita emailnya link ke Unpad. Jadi per minggu ini punya Pak Wendri, karena Pak Wendri yang sangat aktif. Saya kenapa mengajak Pak Wendri ke sini, yang sangat aktif di laboratorium itu Pak Wendri. Pak Wendri banyak penelitiannya, jadi beliau yang sering di laboratorium dan mengawasi laboratorium bagaimana. Jadi beliau mengisi, setelah itu sudah ada jawaban notifikasi melalui email bahwa sudah bebas dari boleh masuk. Itu tata caranya yang harus wajib. Dari mulai gerbang depan satpam sudah harus menunjukkan kartu pegawai, dan nanti ditanya sudah yang amari COVID-nya sudah belum Pak gitu, atau Bu mahasiswa pun begitu. Ini contohnya yang punya Pak Wendri. Lanjut. Nah, ini pengisian monitoring mingguan dan izin masuk kampus Unpad. Ini setiap minggunya yang tadi. Memasuki area kampus dan wajib memakai masker. Ini sudah wajib memakai masker. Jadi kita pas masuk sudah, tentu saja dari rumah juga sudah mulai memakai masker. Menunjukkan hasil monitoring Amari sebagai tanda izin masuk ke kampus. Jadi di gerbang utama itu kita sebagai mahasiswa, dosen, PLP, Tendik itu harus menunjukkan tanda izin masuk, menunjukkan monitoring Amari. Terus setelah masuk ke Fakultas Peternakan di gedung utama dilakukan pengecekan dari awal, sudah pengecekan tuh diulang lagi di pengecekan suhu badan di gedung lobi gedung utama di dekanat pakai termogan. Terus mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer di lokasi yang telah disediakan. Jadi setiap pojok, kebetulan kami ada seorang pegawai yang merancang khusus untuk membuat tempat sabun atau hand sanitizer. Jadi setiap pojok dibuat hasil rancangan dari salah satu pegawai. Terus ojek online atau GoFood tidak diperkenankan masuk ke kampus. Jadi dilarang. Jadi mahasiswa yang naik ojek itu cuma dapat sampai di gerbang kampus. Nanti dari gerbang kampus ada bis keliling kampus. Kalau di kami dibilangnya odong-odong. Jadi
punya odong-odong kita. Bapak nanti silakan berkunjung ke Fakultas ke-4 yang di Jatinangor. Nanti Bapak tidak usah khawatir mau keliling manapun di sekitar kampus, mau berkali-kali, mau muter dari pagi sampai sore selama odong-odong itu bertugas, gratis Pak. Jadi mahasiswa selama COVID kalau naik Gojek online cukup di sana, nanti diantarkan sama bis keliling kampus. Kalau biasanya, kalau tidak dalam rangka pandemi, ini ojek online atau GoFood bisa sampai gedung yang dituju. Karena lagi COVID cuma sampai gerbang utama depan, nanti dilanjutkan sama odong-odong. Odong-odong itu bis keliling kampus. Ini GoFood juga tidak diperkenakan masuk kampus, sehingga dosen, pendik, mahasiswa wajib membawa makanan dan peralatan makan sendiri dari rumah. Jadi harus membawa makanan sendiri. Terus dilakukan penyemprotan di desinfektan secara rutin di laboratorium dan ruangan-ruangan. Ini selalu dilakukan. Biasanya 2 hari sekali minimal 2 hari sekali dilakukan. Jadi ruangan-ruangan dosen itu walaupun dosennya tidak ada, didampingi oleh PLP yang menyemprotnya itu cleaning service, disemprot itu ruangan minimal 2 hari sekali. Jadi kita sebagai dosen diharapkan jadi tidak menyimpan yang barang-barang yang berharga, karena setiap saat itu akan dibuka ditutup, makanya didampingi oleh pegawai PLP. Jadi si cleaning service masuk ke ruangan dosen, disemprot-semprot, itu didampingi oleh PLP yang di laboratorium yang akan disemprotnya. Jadi ini harus rutin. Jadi si dosen-dosen tidak megang kunci, punya tapi harus disimpan di kampus untuk menyemprot nanti supaya bisa masuk petugas-petugas yang mau melakukan penyemprotan. Ini membuat jadwal pelaksanaan penelitian untuk mahasiswa dan dosen dengan jumlah maksimal 4 orang per hari di laboratorium dan tetap memperhatikan jaga jarak. Jadi kami sebagai kepala laboratorium rapat dulu, nah dijadwalkan berapa orang yang mau penelitian itu berapa orang dijadwalkan dan tidak melebihi 4 orang karena menjaga jarak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini pelaksanaan praktikum semester ini. Kalau kuliah jelas daring, praktikum juga daring, pembuatan video praktikum. Jadi kami difasilitasi oleh fakultas, tapi kami yang melakukan, dosen didampingi oleh PLP dan asisten dosen. Jadi pembuatan praktikum sesuai dengan materi kuliah. Karena kalau materi praktikumnya tidak di video, memang banyak, misalnya contohlah proses pembuatan keju misalnya, mozzarella misalnya. Kalau banyak mungkin di video-video video yang membuat itu, mahasiswa katanya kurang semangat Bu kalau tidak dosennya. Jadi dosennya yang membuat, kalau dosen yang membuat betul kayaknya semangat. Ini model di ruangannya asli laboratorium kita di Papet 4, dosen-dosennya juga yang mengajar, jadi lebih mahasiswanya lebih senang gitu. Pengalaman semester yang lalu sebelum waktu awal-awal bulan Maret itu terjadi, kita tidak menyangka terjadi COVID. Nah, kita ngambil sebagian dari YouTube dan mahasiswa kurang berkenan. Tenangnya dosennya yang jadi mulai semester ini, semester ganjil ini kita membuat video praktikum. Nah, pelaksanaan praktikum ini secara sinkronus menggunakan Gmeet. Jadi Google Classroom ada Gmeet-nya, responsi materi praktikum dan asinkronus dengan Google Classroom atau Live Unpad. Tapi Live Unpad ini masih dalam pengembangan untuk penayangan video praktikum. Jadi sekarang masih menggunakan Google Classroom dan mahasiswa lebih senang menggunakan Google Classroom. Katanya kuotanya lebih murah, Pak. Gitu alasannya Ibu dan Bapak sekalian. Kalau mahasiswa kami alasannya begitu. Padahal sudah diberikan kuota gratis dari negara ya.
Ini salah satu video praktikumnya teknologi hasil ternak. Nanti Bapak bisa misalnya mau melihat, silahkan. Video praktikum teknologi hasil ternak. Jadi video teknologi hasil ternak itu dari mulai ternak dipotong. Nah ini teknologi hasil ternak di Google Classroom ini misalnya kita mempunyai kelas ini 6 kelas, kelas A, B, C, D, E, F ya, sampai F. Ini salah satu penampilan dari Google Classroom kelasnya Pak Wendri dengan Profesor Rosita Balia. Jadi ini penampilannya ini mahasiswa juga sama, tinggal linknya setiap selama 1 semester tetap linknya itu. Jadi mahasiswa dengan kita bisa tatap muka seperti begini, tapi ininya kuotanya lebih ringan. Jadi kita melakukan komunikasi dengan di Google Classroom apa yang kita inginkan, tugas-tugas. Pada dasarnya sih kalau tugas yang gitu gampang kita mengeceknya karena sudah tahu jumlah mahasiswa yang mengumpulkan berapa, yang tidak mengumpulkan berapa, siapa aja namanya. Terus dalam absensi juga Unpad itu absensi mahasiswa sudah bersambung dengan siat dari Unpad. Jadi udah link ke Unpad. Jadi kita bisa memonitor mahasiswa siapa aja yang telat, mahasiswa siapa yang tidak masuk, begitupun dosen. Jadi dosen sebelum kuliah membuka link untuk presensi mata mengajar. Jadi nanti mahasiswa tinggal mengabsennya. Mengabsen di siat Unpad, jadi link ke Unpad semua. Nanti kita tinggal mengcek setelah selesai kuliah. Berapa mahasiswa yang hadir sudah tertera di sana, berapa mahasiswa yang tidak hadir sudah tertera juga di sana. Jadi sebetulnya kalau soal absen mah lebih praktis dipakai link Unpad. Jadi kita nggak usah menghitung, nggak usah ini lebih praktis. Jadi link dosen pun begitu. Kalau kita lupa misalnya ya sudah tidak bisa. Jadi dosen sebelum mengajar harus membuka dulu link siat di Unpad untuk absen mahasiswa. Ini contohnya yang punya kelas B teknologi hasil ternak. Nah ini komunikasinya bisa di materi-materinya bisa diupload di Google Classroom, materi praktikum, materi kuliah, tugas-tugas, ujian semua masuk di situ. Mahasiswa udah tinggal ngeklik materinya apa, kita diskusi juga bisa lancar, bisa apa. Jadi menggunakan Google Classroom. Ini materi-materi praktikum yang ada di THT misalnya. Nanti minggu keberapa tinggal mahasiswa ngeklik kita nanti dari siap dihubungkan berapa orang yang masuk mengambil materi pada saat praktikum materi yang diberikan ini. Jadi ini sangat memudahkan dosen dan mahasiswa untuk saling mengecek. Jadi mahasiswa bisa mengecek dosen, dosen bisa mengecek mahasiswa dalam hal praktikum juga. Baik kuliah maupun praktikum, begitupun tugas dan ujian. Ini mahasiswa penelitian pada masa pandemi. Ini mahasiswa penelitian dalam bikin salami, ya mahasiswa ini sosisnya, salaminya, ini lagi buat pengeteran. Jadi tetap protokol kesehatan harus diperhatikan selain tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, pakai jas lab. Jadi jaga jaraknya, jadi biasanya itu bisa mampu misalnya 20 orang, sekarang cuma 4 orang aja. Mejanya bisa mampu itu, mejanya bisa 20 orang, sebenarnya udah cukup gede sekali mejanya. Ini mejanya lebar. Tapi karena dalam rangka COVID, jadi 4 orang saja. Karena supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi rolling. Jadi si mahasiswa yang mau penelitian itu, minta izin dulu ke kepala lab, kepala laboratorium, nanti kepala laboratorium yang mau mengatur tanggal berapa masuknya, nanti bergilir sesuai dengan dia daftarnya. Nanti mahasiswanya misalnya penelitian, saya penelitian seminggu sampai selesai, nanti diganti, jadi diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi jaga jarak, tidak berkerumun. Kalau ada mahasiswa
yang mau membantu mahasiswa temannya, nah itu juga harus dipikirkan, jangan terlalu banyak. Biasanya kan kalau mahasiswa mau penelitian dibantuin 2 orang, 3 orang, nah sekarang tidak boleh. Jadi harus di laboratoriumnya maksimal 4 orang, dosen maksimal 2 orang, PLP 1 orang. Itu yang harus dijaga karena hal-hal yang tidak diinginkan takut. Jadi semua fasilitas-fasilitas yang di laboratorium harus diperhatikan, baik alat-alat yang digunakan, mereka membawa barang-barang dari luar juga diperhatikan. Ini pengasapan salami. Ini salami, pengasapan salami. Nah, pengasapan salami ini hasil rancangan dari mahasiswa. Hasil dari rancangan mahasiswa ini di depan laboratorium ya bikin sendiri, terus itu hasil salaminya ini yang mahasiswa yang penelitian. Jadi fasilitas-fasilitas yang dilakukan sesuai dengan standar, pokoknya tidak boleh. Nah biasanya sebelum pandemi kalau ada yang penelitian ini berkerumun tuh mahasiswa, ngumpul-ngumpul kalau temennya, apalagi lagi pengasapan gini. Sekarang tidak boleh, tetap walaupun di luar harus tetap jumlah mahasiswanya dibatasi. Ini pengasapan salami salah satu penelitian mahasiswa di Fakultas Peternakan di S1. Nah ini pewarna alami dari yeast dan khamir. Ini penelitian dosen. Penelitian saya beserta Pak Wenry, ini pewarna alami dari yeast dan khamir untuk bisa digunakan untuk produk olahan hasil peternakan, baik daging, susu, bisa macam-macam. Ini hasil kebetulan kami berdua didanai sama UNPAD untuk meneliti mengenai pewarna alami dari yeast dan khamir, saya dengan Pak Wenry. Ini hasil penelitian yang sedang berjalan. Selain melibatkan dosen juga, kami melibatkan biasanya mahasiswa. Kami melibatkan 4 orang mahasiswa, jadi bergabung. Jadi hari ini kan 4 orang, jadi 4 orang mahasiswa, 2 dosen, PLP 1, jadi pas. Jadi tidak mengganggu, tidak melanggar aturan yang diterapkan oleh Fakultas Peternakan UNPAD. Ini salah satu contohnya yeast yang dari Rotodolula hasil penelitian kami berdua. Pak Wen ini yang biotek ahlinya Pak Wenry. Ini ini yeast dari Rotodolula dari khamir. Ini pengujian keempukan. Pengujian keempukan ini pengujiannya di kita yang punya alatnya ini penetrometer, pengujian keempukan daging dan produk olahan daging. Ini alatnya seperti ini. Jadi untuk sifat fisik kita sudah lengkap, sudah bisa dilakukan di laboratorium sendiri. Jadi mahasiswa tidak usah bingung-bingung kalau mau melakukan penelitian sifat fisik, sudah lengkap. Ini penetrometer yang ada di Fakultas Peternakan, modelnya seperti ini. Ini pengujian WHC, Water Holding Capacity, daya ikat air. Ini hasil rancangan dari dosen-dosen di kita, bekerja sama dengan PLP, dilibatkan bagaimana cara penguji water holding capacity. Akhirnya awal-awal sih kita nggak langsung begini, bertahap juga Pak. Tadinya diangkat lama-lama mahasiswa kasihan, suruh mengangkat 35 kilo besi untuk menekan pada saat pengujian. Akhirnya terciptalah rancangan seperti ini untuk pengujian water holding capacity atau daya ikat air pada daging dan produk olahannya. Ini pengujian kadar air, karena kalau menguji daya ikat air otomatis kita harus menguji kadar airnya juga. Ini bisa dilaksanakan di laboratorium pengujian kadar air. Jadi beberapa sudah bisa dilakukan secara mandiri di laboratorium. Jadi mahasiswa bisa menekan biaya yang dikeluarkan. Terima kasih. Ini yang tadi alat-alat yang yang ditampilkan itu sebagian saja Pak.
Barangkali nanti siapa tahu bapak-bapak dari Merauke mau jalan-jalan ke Bandung, sekalian ke Jatinangor, saya dengan senang hati bisa memberikan berbagi ilmu sesama bapak, atau bapak mengundang saya dengan Pak Wendri dengan senang hati. Saya belum pernah ke Merauke. Kapan-kapan kita bisa mengajarkan hal-hal yang berguna buat banyak orang. Ya kan kita jadi manusia harus berguna bagi sesama. Saya senang kemarin pas dapat kabar dari Merauke mau mengajak kita ini sharing berbagi ilmu yang ada. Ini jadi sumber daya yang ada di Merauke itu apa yang ada, nanti kita bisa ini. Nah, itu yang tadi yang gedung tempat saya dan Pak Wendri bekerja, yang tadi alat-alatnya ada di gedung ini, namanya gedung 2. Kalau gedung 1 dekanat, kalau tempat kerja kami, laboratorium dan mengajarnya di gedung 2 ini. Jadi kalau nanti seandainya Bapak ke sana, dengan senang hati saya tunjukkan. Kita sumber daya tiap daerah lain-lain, Pak. Barangkali nanti kita bisa, selain kita sekarang bertemu di daring seperti ini, bisa kita nanti memanfaatkan di Merauke apa sumber dayanya. Kita bikin produk-produk biasa, hasil peternakan yang khas dari Merauke. Jadi kita bisa sharing antara Bapak di Indonesia bagian timur, saya di Indonesia bagian barat. Insya Allah saya dengan Pak Wendri dengan senang hati akan membantu kita sharing berbagi ilmu demi kebaikan bersama. Mungkin saya cuma bisa menjelaskan sebagian kecil dari ini, dari yang hasil saya ini yang saya bisa sharing dengan Bapak dan Ibu dosen juga mahasiswa di Merauke. Selebihnya silahkan kalau ada yang ditanyakan, nanti mudah-mudahan saya dan Pak Wendri bisa menjawabnya, sharing dalam ilmu. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan dari Dr. Lilis. Mungkin ada bahan dari Pak Wendri atau nanti setelah ada pertanyaan begitu, Bu ya? Diskusi ya, saja, Pak. Bisa Pak Wendri menjelaskan itu amarinya bagaimana, Pak Wendri kan Pak Wendri saya minta tolong Pak Wendri untuk menjelaskan sampai dapat sertifikat amari itu ya. Mangga, Pak. Saya persilakan Pak Dr. Wendri Siadi Kultanto. Terima kasih Bu Dr. Lilis, Pak Nurkholis sebagai moderator. Yang saya hormati, yang pertama Bapak Dekan, dari Dekan Pertanian, kemudian para pimpinan fakultas dan pimpinan jurusan pertanian Universitas Musamus di Merauke, dan rekan-rekan yang ada di sana dan mahasiswa peserta webinar. Saya menambahkan saja yang disampaikan Bu Lilis. Jadi memang UNPAD pada sekitar bulan Maret awal pandemi sampai dengan bulan April itu kita betul-betul April Mei itu kita nggak boleh ke kampus, dan kita semua WFH di rumah, dan mungkin cukup kaget semua. Jadi pembelajaran secara daring pun kita gunakan secara apa adanya. Jadi ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WA Group. Jadi yang penting perkuliahan berjalan, itu di sekitar bulan-bulan itu. Jadi yang penting ada juga mungkin hanya komunikasi, memberikan tugas lewat email, tapi yang jelas semua masih bisa berkomunikasi dengan WA Group itu. Itu
itu yang terjadi di bulan-bulan April, Mei, dan akhirnya pada bulan Juni UNPAD membuat mekanisme tadi, dan banyak sekali penelitian yang tertunda. Jadi waktu itu mahasiswa yang sudah tingkat akhir dan harus menyelesaikan studi, apalagi kita yang sama-sama mungkin dari eksak gitu ya, kalau diganti dengan data sekunder agak sulit gitu. Jadi kita harus penelitian di lab, tetap harus. Nah itu, tapi belum berani dibuka. Jadi akhirnya muncullah upaya untuk melakukan monitoring kondisi kesehatan dari warga UNPAD lah. Jadi dibuatlah aplikasi itu, tujuannya yang pertama memang kita harus ikut e-learning-nya dulu, pelatihannya dulu. Jadi apa itu COVID, itu kita ada trainingnya, kemudian ada ujiannya. Jadi yang tadi saya sampaikan itu, yang Bu Lili sampaikan itu sertifikat kalau kita memang lulus ujian. Kalau tidak lulus, berarti ya belajar lagi sampai lulus gitu. Nah itu ada minimum skornya bahwa kita paham bagaimana untuk penanganan setidaknya untuk diri sendiri, dan kita tidak pencegahan penularan dari COVID itu. Kemudian setelah lulus, itu UNPAD membuat aplikasi monitoring kesehatan mingguan. Sebetulnya isinya di sana kita diminta untuk kejujuran sendiri, berapa suhu badan, pernah kontak dengan yang COVID atau tidak, ada gejala batuk dan lain-lain, itu ada cukup detail di dalam aplikasi itu, dan kita menyampaikan dan diharapkan kita jujur menyampaikan apa adanya kondisi kesehatan kita, dan itu disimpan di pusat data di UNPAD sehingga kita kemudian dikeluarkan izin. Nah, izin itu baru nanti kita gunakan untuk masuk kampus. Jadi betul yang disampaikan Bu Lis tadi, karena sudah boleh sekitar bulan Juli masuk kampus dan mulai melakukan penelitian. Nah, kebetulan saya sendiri dan Bu Lis ada penelitian, dan Bu Lis menugaskan kepada saya untuk ikut memonitor lah. Jadi memastikan bahwa di lab itu mahasiswa menggunakan masker, ya kan. Kemudian jumlahnya juga sesuai dengan aturannya, maksimum 4 tadi. Nah, itu kita lakukan monitoring juga ya. Jadi, dan betul memang tidak boleh, kantin tidak ada di dalam kampus, jadi kita harus bawa makan sendiri, dan tidak boleh bolak-balik keluar kampus, jadi makan harus bekal. Jadi tidak boleh beli makan di luar, jadi kalau bisa ya bekal sampai ke kampus, kemudian kita sambil di lab ya dengan bekal sendiri. Mungkin yang bisa saya tambahkan satu lagi, bahwa Fakultas Peternakan UNPAD, selain tadi disampaikan Pak Dekan, kaitannya dengan proses akreditasi. Jadi untuk kami, untuk mendukung atau mendukung proses akreditasi itu, fakultas juga melengkapi dengan sertifikasi. Jadi sertifikasi yang sudah diterima di fakultas UNPAD itu, peternakan UNPAD adalah ISO 9001 versi 2015. Jadi ISO itu kita gunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa proses pembelajaran maupun kegiatan di laboratorium itu terstandar. Jadi kami juga sedang melakukan banyak sekali revisi kaitannya dengan pandemi ini. Jadi karena proses pembelajarannya praktikum dan lain-lain itu semua jadi daring, jika manual mutu atau prosedur mutu yang ada di fakultas semua dilakukan revisi. Karena nanti akan dilakukan audit juga ya. Jadi untuk mendukung adanya akreditasi itu kami melengkapi dengan sertifikasi ISO untuk sistem manajemen mutunya 9001-2015. Sedangkan untuk laboratorium memang ada sertifikasi
lab itu ISO 17025 itu di fakultas sudah sedang proses. Kita ada laboratorium uji, riset dan pengujian. Jadi untuk jasa analisis, menerima jasa analisis keluar itu kalau di kami itu ada induknya, pelayanan keluar itu laboratorium uji, dan kami tidak menerima pembiayaan. Jadi jasa analisisnya itu langsung dimasukkan dalam VA Unpad, jadi virtual account di Unpad. Jadi lab tidak menerima jasa analisis pembayarannya. Jadi pembayarannya langsung ke Unpad. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Pak Nurkolis, mungkin nanti ada diskusi. Saya kembali. Baik, Pak Wendri, terima kasih. Bapak Ibu dosen, ada di mahasiswa yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan, Mistin. Ada satu mahasiswa yang ingin bertanya, Bapak Ibu, Bu Iis dan Pak Wendri. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan bahwa lab kita di sini itu belum sepenuhnya lengkap, Bu. Jadi ada beberapa, misalnya saat mahasiswa akan melakukan penelitian, kita diharuskan untuk mengirim sampel begitu, Bu, ke luar atau ke kampus yang lain begitu untuk dilakukan misalnya analisis proksimat begitu, Bu. Kira-kira untuk pencegahan COVID sendiri yang harus dilakukan baik sebelum kami mengirim sampel ataupun setelah kami menerima sampel dari luar, mungkin ada pengalaman dari Bapak dan Ibu untuk hal itu. Mungkin dapat diberikan pengalamannya sedikit untuk kami. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Langsung dijawab apa bagaimana, Pak Nurholis? Enggak, langsung dijawab saja, Bu. Pertanyaan, terima kasih ya. Ada mahasiswa di Merauke dengan semangat. Saya kagum dengan kalian bisa, walaupun dalam keadaan COVID, masih semangat kita untuk melakukan penelitian. Nah, pengalaman kalau misalnya baik dalam keadaan COVID ataupun tidak, kalau pada saat penanganan sampel, jadi Ade atau namanya siapa? Namanya siapa? Mistin, Bu. Siapa? Mistin. Justin. Ya, Justin, pada saat ini harus misalnya si sampelnya itu disimpan dibekukan dulu ya, dibekukan. Nanti pada saat pengiriman juga harus sampelnya mau dikirim kemana dulu, jangan sampai nanti pas sampel mau dikirim sudah rusak ya. Jadi sampelnya harus dalam keadaan beku, terus dikemasnya dalam menggunakan styrofoam yang tahan pembekuan. Kira-kira misalnya, kirimnya sekian waktu, sekian lama. Jadi pengirimannya itu mesti betul-betul. Jadi harus betul-betul. Misalnya pakai styrofoam, pakai ini ada lah, nanti bisa dilihat cara-cara pengemasan. Kayak misalnya kemarin kebetulan suami saya juga dulu pernah ke Jepang ya, minta sampel kecap. Kan kecap ikan itu bau ya, bagaimana cara mengirimnya ke Jepang. Nah, saya juga berusaha bagaimana. Jadi sampel datang itu harus dalam keadaan bagus. Jadi misalnya nanti kalau mengirim, misalnya taruhlah mengirim ke Unpad, ke laboratorium uji yang bisa menganalisa itu laboratorium uji. Kalau di laboratorium saya tidak boleh menguji yang berbayar. Kalau Justin mau datang Justinnya ke kampus cuma bawa surat, itu tidak usah bayar, gratis saja pokoknya. Bawa surat dari dekan, masukkan ke dekan peternakan, nanti tembusan ke ke laboratorium kami. Justin misalnya mau penelitian ini, bawa sampel sendiri gratis, nggak masalah. Tapi kalau dibawa, dikemas, silakan. Kalau misalnya sekalian mau jalan-jalan ke Bandung penelitian, silakan nanti diurus dulu surat,
udah diurus surat, nanti gratis itu, nggak usah bayar. Tapi bahan baku sama bahan-bahan yang perlukan bawa sendiri, beli sendiri. Jadi kita tidak, maksudnya gratis itu alatnya, tempatnya boleh gratis. Misalnya, oh perlu kalau alatnya misalnya uji keempukan, ya nggak bayar, kan keempukan alatnya, tinggal bahannya, paling misalnya cuma perlunya kan tidak perlu banyak kan, tidak perlu apa-apa, jadi gratis kalau yang begitu-begitu. Jadi tapi kalau mau dikirim harus diperhatikan cara membawanya, jangan sampai si sampel itu dibawa udah izin benar, tapi pas nyampe peternakan, misalnya peternakan unpad rusak. Nah, tata cara itu biasanya divakum, dibekukan, kalau susah mah kan dikering bekukan susah. Dibekukan, bagaimana dihitung dulu berapa lama kirim dari Merauke ke peternakan supaya dalam keadaan ini tetap bagus si sampel ini. Itu aja yang pengalaman saya. Barangkali pengalaman dari Pak Wendri ada? Ya. Terima kasih Bu Lilis. Jadi Bu siapa namanya tadi? Mistin, Pak. Mistin. Sedang penelitian tentang proksimat atau Rencananya sih Pak baru rencana, ya, baru proposal ya. Kalau kami nih pengalaman, saya menekankan ke mahasiswa tingkat akhir ya, karena di masa yang sulit ini upayakan penelitian itu kalau bisa dipilih parameter atau peubah yang bisa dikerjakan di lab. Itu yang saya sering ini kan apalagi yang masih proposal ya. Karena kalau kita maksakan dan tidak ada itu alat di laboratorium, nanti akan sulit karena kita tidak tahu lab lain juga apakah bekerja dengan optimum gitu. Jadi saya terutama ke mahasiswa bimbingan saya, kita pilih apa yang bisa dikerjakan di laboratorium. Jadi contoh nih kalau di kami itu ada untuk suatu produk gitu ya, olahan paling yang bisa dikerjakan ya uji mikrobiologi ya kan, jumlah bakteri secara fisik mungkin tadi saya contohkan itu ada keempukan, daya ikat air, susut masak, dan kalau boleh tahu minatnya produksi atau nutrisi Pak. Oh nutrisi ya udah. Apalagi nutrisi kan, nutrisi bisa mungkin dilihat yang selain proksimat, memang selain proksimat itu di pakannya kan mungkin bisa kita lihat dari fermentasi ya, jadi bagaimana hasil pertumbuhan dari starternya atau apa gitu, itu mungkin bisa dicarilah untuk mencari parameter. Kalau saran saya yang bisa dulu dikerjakan di laboratorium itu didiskusikan dengan dosen pembimbingnya, ya kan, apa yang bisa dikerjakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Lilis. Terima kasih Pak Wendri. Terima kasih Pak Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Wendri dan Bu Lilis. Masih ada adik-adik atau Bapak Ibu dosen yang lain? Oh iya, Ibu Ellen, silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi buat Bu Lilis sama Pak Wendri. Selamat pagi Bu Ellen. Pagi Bu. Ibu, saya mau bertanya di sini, di lab kami peternakan itu masih terbatas untuk peralatannya. Tapi apakah bisa kita mengajukan sertifikasi lab? Kalau seandainya bisa, itu tahapan apa saja yang harus kita ikuti? Kemudian yang kedua, sebetulnya memang benar bahwa kita melakukan banyak penelitian, kemudian lab itu juga sudah ada peralatan separuh, tapi ada beberapa peralatan yang belum dirakit begitu Bu, seperti analisis proksimat. Kemudian karena saya bukan orang teknisi, jadi saya sulit untuk merakit, jadi saya tidak tahu sama sekali merakit itu analisis proksimatnya itu Bu. Itu kendalanya di situ sih sebetulnya. Kemudian kendala satu lagi adalah ketersediaan bahan-bahan kimia. Untuk kami di sini itu sangat kesulitan Ibu, karena kita harus mengirim dari Jawa atau dari luar Papua.
kemudian harganya juga lumayan mahal. Itu apakah ada solusi Bu untuk kita supaya mendukung penelitian kita? Gitu. Karena memang untuk ketersediaan alat, bahan itu sangat sulit. Jadi kita agak setengah mati di situ sih Bu. Ya itu saja Bu. Iya, terima kasih. Ibu siapa Bu? Ibu Ellen. Bu Ellen? Iya. Terima kasih ya Bu Ellen atas pertanyaannya. Tapi saya sangat kagum ke Bu Ellen. Dan katanya alat-alatnya sudah lengkap untuk Proxima, tinggal merakit. Ya. Terus ketersediaan bahan-bahan kimianya bagaimana? Memang antara Indonesia bagian barat sama timur tuh jauh ya Bu ya, tapi kesemangatnya lebih tinggi kayak sepertinya dari Indonesia. Terus sertifikasi, kebetulan di sini Pak Wenry ini bidang ISO. Pak Wenry itu suka dibilang Profesor ISO. Pak Wenry mengerti sekali jadi Ibu misalnya nanti mau gimana ISO, bisa ke Pak Wenry itu. Pak Wenry itu sudah pengalaman, iya, ke Pak Wenry. Manggil aja Pak Wenry, ditemenin saya nanti ke sana. Jadi Pak Wenry itu suka meng-ISO perguruan-perguruan tinggi Ibu. Jadi Ibu bisa dengan bebas. Makanya saya kenapa mengajak Pak Wenry supaya bisa ada masukan dari beliau. Terus ini di Rakit Teknisi juga ini di kampus ada laboratorium lab uji namanya ya, lab di fakultas yang lengkap yang apa. Itu juga Pak Wenry di situ. Pak Wenry memang rajin Bu. Jadi tanyakan nih. Nah, ini saya persilahkan Pak Wenry ini yang menjawab semuanya. Yang lebih ahli Pak Wenry ini Bu pertanyaannya. Aduh. Nah, silakan Pak Wenry. Iya. Terima kasih Bu Ellen. Ya. Ya. Jadi sama di Fakultas Peternakan di Unpad itu juga kita juga ada alat itu karena ada kerjasama Bu. Jadi kita pernah ada bantuan kerjasama itu dengan LIPI, itu melalui project Meat and Milk Pro ya. Jadi LIPI dengan 3 universitas itu Unpad, Andalas dan Hasanuddin, Unhas. Kebetulan kami mendapatkan alat dalam mandatnya untuk pengembangan susu di Jawa Barat. Jadi processingnya mulai dari processing, analisis proximat juga sama. Nah, saya ingin tahu alat proximatnya apa yang sudah udah otomatis gitu contohnya. Kalau mungkin bisa disebut merek Bu. Ya, nanti Ibu Kiki yang bantu menyebutkan merek. Iya. Jadi memang itu menjadi kalau boleh tahu itu pengadaan dari pemerintah pusat atau dari internal universitas? Ya, Bapak, mungkin saya sedikit membantu sedikit. Ya? Mengenai peralatan untuk di Proximat itu memang kita dari universitas. Hanya yang menjadi permasalahan kami kenapa itu tidak digunakan, bahan-bahan kimia kami tidak punya. Jadi hanya sebatas peralatan, mungkin tabungnya, kemudian untuk destilasi lemak dan sebagainya, bahannya tidak ada dan untuk merakitnya juga tidak ada begitu Pak. Jadi itu kondisi kami. Iya. Jadi saya kira tadinya yang ada kan beberapa alat Proximat yang otomatis, yang auto-kedal, auto fret gitu. Tapi ini yang sebetulnya manual tapi bahannya tidak ada. Ya. Nah itu memang saya juga belum pernah ke sana ya Bu, ke Papua. Jadi kalau di sini memang kita mudah ya. Jadi di Jawa itu memang banyak sekali supplier atau distributor bahan kimia itu banyak. Jadi karena kalau saya juga kurang tahu bagaimana ya, artinya apakah bisa pesan. Kalau distributor tidak ada Bu di sana atau supplier bahan kimia? Belum ada Pak.
Belum ada ya? belum ada. Jadi peralatannya pun masih manual, yang selalu bisa kami gunakan setiap saat itu hanya sebatas oven seperti Iya, itu. kadar air gitu mungkin di Kadar air, hanya kadar air, bahan kering. Tapi bahan kalau sudah kering, sampai di analisa protein. presentasi protein, lemak, itu tidak bisa kami lakukan. Mau tidak Iya. mau harus kami kirim. Oh. Nah itu kalau solusinya nanti ya kita harus tanyakan dulu gimana ini, apakah distributor yang ada, kalau saya ada beberapa distributor di sinilah ya yang kita langganan ini, supplier di Unpad, ya, apakah bisa mengirim ke sana, itu kalau memang perlu informasi itu akan saya tanyakan gitu. Iya, Kalau memang diperlukan itu. Iya, Pak Dekan. Ya. Iya, mungkin nanti ini ya, apa namanya, kalau mengirim dari Jawa ke sana, distributornya bisa enggak? Mungkin nanti kita menanyakan bagaimana supaya nyampe ke daerah Papua ya, Bu. Maksudnya gitu ya, Ibu jadi tidak punya distributor yang bisa sampai si bahan kimia tuh sampai ke Merauke. Jadi kita nanti mungkin paling juga kita tanyakan bagaimana kalau misalnya bisa nggak mengirim sampai Merauke si bahan tersebut, bahan-bahan kimia itu. Nanti mungkin paling kita cuma membantu menanyakan aja yang langganan-langganan di kita, distributor bisa nggak menyampaikan sampai ke Merauke gitu aja mungkin ya Pak Henry ya. Caranya bagaimana ya, yang pengalaman mahasiswa saya yang di Indonesia Timur juga di Manado juga begitu katanya. Jadi nanti bagaimana tekniknya supaya itu nyampe ya Bu ya. Percuma ya Bu ada alat tapi nggak ada bahan kimia kan nggak bisa dipakai jadi. Nanti mungkin saya sama Pak Henry nanti menanyakan bagaimana tekniknya kalau misalnya si distributornya kendalanya ini kan tiap bahan kimia ada kendala ya, takut dibawa-bawa. Soalnya saya pengalaman di Jepang tidak ada, suami saya menyuruh saya kirim si barang itu. Kan saya mesti nanyakan bagaimana penanganan bahan ini, bahan cairan ini, takut meledak lah, takut apa lah, cara-caranya bagaimana. Mungkin pengalaman saya yang waktu dimintain tolong dari suami kan tidak selalu negara Jepang juga maju semua ada. Minta dari Indonesia, saya waktu itu ke DHL bilang, saya mengirim bahan kimia ini, tekniknya gimana ke negara Jepang, supaya bahan ini sifatnya begini. Bagaimana, akhirnya nyampe juga Bu di Jepang. Masa iya di Maroko nggak nyampe, masih di Indonesia. Nanti kita tanya-tanya dulu ke distributor yang ada. Mungkin begitu aja ya Pak Henry ya. Itu kalau mau sertifikasi lab gimana tuh Pak Henry katanya. Satu lagi pertanyaan tadi Bu Elin belum kejawab ya. Saya mau sertifikasi lab katanya Pak Henry. Iya. Ya itu ya. Silakan Pak Dekan untuk Pak Dekan, bertanya sedikit. Ya, Pak Dekan. Baik. Jadi Pak Wesley juga Ibu Lili. Jadi yang terkait dengan peralatan proksimat itu pengadaannya tidak salah tahun 2010 seperti itu. Pak Dekan kurang jelas ya? Bisa jelas Bu? Sudah. Oke, baik. Jadi terkait dengan peralatan proksimat itu memang tahun 2010. Nah, pada tahun itu seperti yang Ibu dan Bapak sampaikan itu ada dengan distributor. Nah, kalau distributor yang tahun itu tidak seperti yang sekarang. Kalau sekarang ini mereka harus sampai merakit sampai alat itu bisa exchange dipakai seperti itu untuk pengadaan yang sekarang. Nah, 2010 itu zaman itu waktu kita masih swasta juga seperti itu. Dan itu memang ya mau bilang bahwa itu satu kelalaian, ya itu juga bisa dianggap seperti itu. Cuman bahwa peralatan itu kan ada, walaupun memang belum lengkap. Nah, dan mestinya kalau dari sisi untuk pengadaan barang milik negara itu harus dimanfaatkan.
Karena ketika dievaluasi, ketika tidak dimanfaatkan, wah ini dianggap temuan seperti itu. Dianggap temuan. Ya, jadi kami juga menyampaikan kondisi kita begitu, sehingga misalnya kalau ada solusi untuk kemudian bagaimana proses ini sehingga bisa digunakan. Seperti itu. Karena ketika kami akan menyampaikan ke Pak Rektor, ke pimpinan, juga peralatan itu bagaimana. Jadi mengapa alat itu belum bisa digunakan? Jadi kami juga terus mencari kira-kira kalau distributor, biasanya kalau ada distributor yang ada, kami arahkan juga ke lab. Coba tolong lihat ini ya, apakah bisa dan seterusnya. Nah, itu saya pikir bahwa itu salah satu upaya yang perlu kita lakukan untuk optimalkan dulu peralatan yang dulu ada, tetapi kemudian belum bisa kita manfaatkan. Selain yang tadi Ibu Lilis dan juga Pak Wendri sudah menjelaskan hal yang menarik yang tentang akreditasi lab ke depan terkait dengan ISO. Ya, memang dari sekarang kami juga harus pikir itu untuk depan baru menyiapkan itu. Sebagai informasi bahwa tahun 2021 akan dibangun juga itu lab terpadu Fakultas Pertanian dengan FKIP seperti itu, dan memang ada peralatan juga. Dan kami sudah spesifik ya, misalnya kalau kita makan itu apa saja seperti itu ya. Jadi berharap bahwa ini nanti kita akan terus lanjut ketika ada persoalan yang terkait dengan pengelolaan lab ya. Kami berharap bahwa Ibu juga Pak Wendri akan bisa mendengar kami ya. Apalagi kalau mudah-mudahan COVID ini sudah berakhir, satu saat mungkin juga bisa hadir di Merauke untuk kemudian membantu kami untuk peningkatan lab kami. Nah, saya pikir bahwa hal-hal yang terkait dengan optimalisasi lab kami akan evaluasi, dan bisa saja bahwa kami akan naikkan program-program kalau akhirnya belum bisa secara offline ya kita bertemu ya, maka secara online mungkin ada pertemuan selanjutnya untuk membahas setiap permasalahan yang lebih rinci seperti itu, yang lebih rinci, sehingga itu akan merupakan satu solusi untuk pendidikan kami yang ada di tanah Papua, khususnya yang ada di Merauke, Nusa Tenggara. Mungkin itu tambahan informasi dari kami, Ibu Lilis dan Pak Wendri. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Wendri bisa menambahkan tentang proses untuk ISO-nya, Pak. Terima kasih Pak Nurkolis. Jadi untuk ISO itu ada dua. Yang untuk sistem manajemen mutu biasanya itu ISO 9001. Nah, sekarang versinya sudah versi terbaru itu 2015. Itu untuk manajemennya. Jadi manajemen jadi bisa digunakan tidak hanya untuk lab. Jadi bisa digunakan untuk pengelolaan fakultas. Jadi mungkin intinya sebetulnya tujuan dari ISO itu adalah kepuasan dari pelanggan. Jadi mahasiswa itu kita anggap sebagai pelanggan. Jadi kepuasan dari pelanggan itu adalah tujuan dari penerapan dari ISO. Mungkin paling mudah kalau kita contohkan itu di bank ya. Bank itu sudah banyak sekali yang menerapkan ISO. Jadi ISO 9001 itu sifatnya generik atau general. Jadi penerapannya ke semua bidang sebetulnya. Jadi bisa di pendidikan atau di sektor pendidikan termasuk sektor jasa. Di sektor produksi juga banyak menggunakan 9001 karena untuk kaitannya perbaikan manajemennya. Jadi
Jadi ISO itu tujuannya sebetulnya memperbaiki prosesnya. Sedangkan akreditasi itu adalah tujuannya. Jadi ini yang berbeda. Jadi sering debatable mana yang lebih penting, ISO atau akreditasi. Jadi sebetulnya ISO itu proses untuk menuju kita mendapatkan akreditasi. Akreditasi itu setiap 5 tahun sekali. Jadi dia visit reakreditasi lagi. Tapi untuk proses kita menjaga bahwa sistem itu berjalan, kita perlu instrumen. Nah, instrumennya itu adalah ISO itu. Jadi bagaimana pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, bagaimana tujuan target-target dari fakultas, mungkin kalau sekarang itu KPI-nya itu tercapai, artinya kita harus membuat program kerja. Tadi Pak Dekan menyebut sudah membuat program kerja, itu sebetulnya suatu rangkaian dari ISO. Kalau mungkin pernah membaca tentang ISO, itu ada, kalau yang terbaru itu ada 10 klausul. Ada 10 klausul yang intinya sebetulnya sistem manajemen, jadi perencanaan, monitoring, ya kan? Kemudian ada evaluasi, dan kalau terjadi sesuatu yang tidak kesesuaian, tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka harus ada tindakan perbaikan. Jadi salah satu prinsip dari ISO itu adalah continuous improvement. Jadi perbaikan terus-menerus. Jadi bukan berarti tidak boleh boleh ada suatu kesalahan lah ya, ada sesuatu ketidaksesuaian, tapi kita harus analisis apa itu sebabnya, kemudian kita perbaiki kemudian. Jadi prinsip sistemnya seperti itu. Mungkin bisa di-download itu sistem ISO untuk 9001. Itu yang kami terapkan di sini. Jadi setiap dosen, termasuk kepala departemen, jurusan, kepala lab, termasuk Bu Dr. Lilis, itu membuat program. Dan program itu harus di monitoring dan nanti dikerjakan, ya kan, dievaluasi dan nanti diaudit. Dan kebetulan saya yang salah satu auditor yang mengaudit Bu Lilis juga. Jadi jeruk makan jeruk sebetulnya. Cuman itu audit internal. Itu kelebihan dari ISO itu ada audit eksternal dari lembaga pemberi sertifikat. Jadi kalau dengan saya mungkin Bu Lilis masih bisa namanya juga satu lab, kita gimana ini. Jadi auditor internal itu sebetulnya lebih ewoh pakewuh kalau bahasa di Jawa Barat itu. Jadi serba nggak enak gitu. Tapi untuk auditor eksternal, Bu Lilis tidak bisa apa-apa. Jadi independen. Jadi sistem sudah dijalankan atau belum? SOP-nya sudah lengkap atau belum? Pernah dulu waktu itu mungkin Bu Lilis kita pernah kena temuan minor tapi itu. Jadi masalah kebersihan di lab waktu itu. Jadi karena kebersihan. Jadi auditor datang ke lab ngecek itu kebersihan. Jadi kok ada debu dan segala macam. Nah, Bu Lilis kena temuan satu. Nah, akhirnya harus diperbaiki. Jadi sistemnya seperti itu berulang terus. Itu untuk yang 9001. Dan satu lagi ISO yang untuk jasa analisis itu berbeda lagi memang. Itu versinya jenis ISO-nya 17025. Jadi di situ intinya baik peralatan ya maupun bahan kimia, peralatan harus artinya sudah harus dikalibrasi intinya. Alat itu harus kalibrasi. Yang kedua, bahan kimia itu harus berstandar atau standarisasi. Jadi kemudian ada juga nanti ada uji profisiensi atau uji banding. Jadi hasil satu laboran dengan laboran yang lain bagaimana? Nanti biasanya ada 3 kita uji apakah hasilnya itu biasnya terlalu tinggi. Biasanya nanti kita kirim juga ke beberapa lab yang lain yang melakukan analisis yang sejenis.
Jadi contoh mungkin di Merauke mau analisis tadi kadar protein. Jadi kalau di lab ini dianalisis berapa nilai kadar proteinnya, itu dibandingkan dengan lab-lab yang lain. Itu namanya uji banding. Jadi deviasinya harus kecil, itu juga ada penilaiannya. Itu salah satu gambarannya bahwa selain bahan, peralatan, SDM, ya, laborannya juga harus bersertifikat. Ya, kemudian ada instrumen dokumen ininya, manualnya. Jadi ada manual mutu istilahnya. Jadi prosedur, kumpulan dari prosedur yang ada di laboratorium itu. Jadi sebetulnya sebelum 17025, kalau ingin memperbaiki manajemen dulu, bisa menggunakan yang 9001 dulu. Jadi sistem manajemennya diperbaiki dulu, nah nanti bisa melangkah ke. Jadi kalau sudah menerapkan yang 9001, itu biasanya 17025 itu lebih mudah. Jadi karena kita sudah terbiasa dengan sistem audit itu. Jadi nanti baik prosedur, SOP, semua disesuaikan untuk dalam rangka pencapaian akreditasi. Jadi tidak ada dokumen ganda di dalam fakultas atau di dalam institusi. Nah itu yang sering menjadi masalah di beberapa institusi. Kebetulan saya pernah melakukan audit juga di lembaga Departemen Pertanian waktu itu. Jadi mereka juga kebingungan. Ini rujukannya menggunakan Deptan atau menggunakan yang ISO. Kalau sebetulnya tidak perlu ada dua dokumen itu, jadi dokumen jadi satu saja mengikuti arahan dari, kalau Deptan dari Deptan, kalau kita dari Dikti, jadi satu dokumen, jadi tidak membingungkan. Dan sekarang yang versi 2015 itu lebih fleksibel, jadi tidak terlalu kaku gitu. Jadi dokumennya beberapa kalau memang tidak perlu SOP ya tidak perlu ada SOP. Jadi beberapa hal mungkin tidak seketat yang 2008 versi 2008. Kemudian untuk masalah tadi alat yang belum optimal, mungkin kami dengan Bu Lilis kalau mungkin bisa sedikit membantu, nanti kita bisa berkomunikasi via online seperti ini. Jadi alat apa saja, kalau perlu difoto gitu lah. Nanti kalau memang kita tadi masalahnya belum dirakit, nah kita insya Allah bisa bantu gitu. Kalau memang kita belum tahu nih alatnya seperti apa yang ada itu, dan kalau bisa kaitannya dengan audit dari BPK, jangan ada di kardus lah. Itu saya pernah pengalaman dulu sama Pak Dekan waktu itu, kita ada bantuan dari Bank Indonesia waktu itu, zaman sudah lama itu 2009, dan ada pengadaan dari pemerintah. Jadi pas audit akhirnya alat itu saya keluarkan saja dari kardus. Jadi biar ketahuan alat itu dipakai gitu. Padahal terus terang belum dipakai itu alat. Jadi ngerakitnya juga nggak tahu. Saya juga sama, banyak beberapa alat yang seperti itu karena pengusulannya bukan dari kami. Jadi kita ada dropping saja alat seperti itu. Jadi akhirnya saya keluarkan saja. Nah, kita dampingi auditor. Nah, ya kita jelaskan bahwa ini sedang penelitian seperti itu. Jadi tapi itu contoh nggak benar ya. Tapi nanti mangga, insya Allah kami bisa membantu lah kalau ada tadi yang masih belum optimum. Nanti kita juga akan berkoordinasi dengan lab-lab lain yang ada di Unpad kalau memang spesifikasinya ada yang sama gitu. Jadi nanti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Pak Menteri Bu Lilis. Masih ada adik-adik mahasiswa? Jika tidak ada, saya akan kembali ke pembawa acara Ibu Gigi.
Terima kasih untuk Pak Nurkolis yang sudah memfasilitasi kita dalam kegiatan webinar ini. Saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Lilis dan juga Pak Wendri. Terima kasih untuk informasi dan pengetahuan yang sangat-sangat kami perlukan, yang sangat-sangat membantu kami di sini. Ya, mungkin dengan berakhirnya webinar ini, saya pikir sampai di sini, tapi bukan berarti sampai di sini komunikasi mengenai optimalisasi lab ini, Bu. Kami mungkin akan terus berkomunikasi untuk memperbaiki kualitas dari lab kami. Silakan Bu, nanti kalau ada alat-alat seperti yang disampaikan Pak Wendri di foto, Ibu apa perlu bahan kimianya, nanti kita saling-saling memberikan informasi. Kalau bisa bantu, nanti kita bantu. Tenang aja Bu. Iya. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Lilis dan Pak Wendri, mungkin ini ada tambahan bahwa ini awal ya. Ini hari ini adalah awal pertemuan, tetapi bahwa ini harus terus disambung. Ya. Kalau untuk saya ini terus harus disambung. Dan saya pikir bahwa kata kunci yang tadi untuk pengelolaan dan optimalisasi lab itu harus masuk dengan ISO yang tadi Pak Wandri sudah sampaikan, ISO 9000. Ya, seperti itu. Jadi ini kami akan sampaikan ke pimpinan untuk kemudian akan dilanjutkan dengan program ya seperti itu. Dan saya pikir bahwa ini kunci dari pertemuan ya, dari pertemuan. Jadi kalau mau lab itu bagus ya, maka penerapan ISO itu berarti semua standar keselamatan kerja, peralatan dan sebagainya SOP itu sudah pasti ada di dalamnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ibu Lilis sudah Pak Wendri. Sama-sama Pak Dekan. Kita harus bertemu untuk selanjutnya kita akan bahas lebih fokus kepada ISO tersebut. Mungkin dari kami seperti itu. Atas perhatian, atas bantuannya kami menyampaikan terima kasih. Sama-sama Pak Dekan, Pak Edi. Kita saling-saling berbagi, sharing. Karena saya juga sebagai kepala laboratorium, kalau udah ada ISO itu memang harus diperhatikan. Dari mulai kalibrasi alat, bahan-bahan kimia memang ketat sekali. Sampai kemarin ada temuan cuma kata kotor aja kena itu, karena kita laboratorium harus betul-betul. Nah Pak Wendri yang suka meriksa, jadi kita kerjasama antara Pak Wendri sebagai audit internal, saya sebagai kepala laboratorium. Jadi apa yang harus saya siapkan memang agak-agak susah Pak, tapi disiplin kita jadi tinggi. Jadi alat bisa dimaksimalkan. Fasilitas yang punya di kita dimaksimalkan, itu yang harus. Jadi disiplin semuanya. Jadi susah tapi enak ke depannya. Jadi memaksimalkan alat yang ada, bagaimana dari kalibrasi, bahan kimia semua. Nanti mudah-mudahan Bapak sebagai dekan, terima kasih juga, saya sharing juga. Semoga kita maju bersama Pak, kita sama-sama bangsa Indonesia. Supaya Indonesia kita maju Pak. Saya pengen sekali karena suami saya berasal dari Indonesia Timur juga Pak. Jadi saya pengen memajukan Indonesia Timur. Iya Pak, suami saya dari Indonesia Timur. Jadi saya kalau main ke Indonesia Timur yang belum ke Maroke, saya senang sekali kalau bisa berbagi ilmu, mungkin sedikit ilmu yang saya bisa berbagi kebaikan adalah ibadah. Mudah-mudahan saya sama Pak Wendri bisa membantu Bapak sebagai dekan di Universitas Musamus. Kalau bisa saya bantu dengan Pak Wendri. Terima kasih juga saya sudah diundang bisa berbagi dengan Universitas Musamus, baik dosennya, Pak dekannya, Ibu Bapak dosen, mahasiswa, kami terbuka akan membantu. Itu aja dari kami Pak. Terima kasih juga. Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa adakan sesi foto dulu Kak Ibu. Nanti diatur untuk foto. Baik, kepada para peserta webinar diharapkan mengaktifkan video.
Ya, kepada para peserta, silakan mengaktifkan video karena kita akan foto bersama. Kalau mahasiswa ada ya silakan munculkan wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Oke, sudah? Ya, yang lain mungkin sementara ada kegiatan lain. Oke, semua pasang wajah senyum. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Oke, simpan ya. Ya, sekali lagi. Ya, ini ada yang baru masuk. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, dengan demikian berakhirlah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada moderator, kemudian pemateri, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Terima kasih dan selamat siang. Siap.